Halo adik-adik, sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di sekolah Minggu. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dulu ya. Kita akan pujian Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya, patut saya memuji-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya, patut saya memuji-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya, patut saya memuji-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati badai luas membentang, Yesus beserta. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati badai luas membentang, Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kakak Santi pimpin kita di dalam. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Pasti kalian dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, pada saat ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan atas bangsa Israel, umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Ya, kita akan baca di dalam Keluaran 7 ayat 2 sampai 3. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Adik-adik, saat itu Tuhan meminta Nabi Musa dan kakaknya Harun untuk menyampaikan pesan Tuhan, meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi saat itu Raja Firaun itu sangat sombong. Dia menganggap apa yang Tuhan bisa berikan, karena mereka terkenal dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ada banyak dewa-dewa, ada banyak dewi-dewi yang mereka sembah. Dan pada saat itu Nabi Musa meminta kepada Harun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk melemparkan tongkat yang dipegang Harun. Lalu tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi Firaun juga tidak mau kalah, dia langsung memanggil ahli-ahli jampi, ahli-ahli sihirnya, lalu melakukan juga sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Harun. Mereka melemparkan tongkat mereka, lalu tongkat-tongkat mereka itu berubah menjadi ular. Tetapi tongkat mereka semua dimakan oleh tongkat dari Harun, ya. Dan pada saat itu ternyata Firaun tetap mengeraskan hati, ya. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang, kalau kamu masih mengeraskan hati, akan ada hal-hal buruk ataupun hukuman dari Tuhan. Tetapi tetap Firaun tidak takut, ya. Lalu benarlah apa yang Tuhan sudah katakan. Datanglah tulah yang pertama, ya. Kita akan masuk di dalam pasal 7, Keluaran pasal 7 ayat ke-17, di mana tongkat Harun diketuk ke air di Sungai Nil, dan air Sungai Nil itu berubah semuanya menjadi darah. Kita baca di dalam Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, aku akan kupukul air yang di Sungai Nil, dan air itu akan menjadi darah. Saat itu air di seluruh tanah Mesir berubah menjadi darah. Ya adik-adik, kebayang nggak sih bagaimana saat itu kita mau minum, ternyata airnya itu darah, ya. Sampai ke dalam batu-batu, sampai ke dalam semua saluran-saluran air, semuanya, sungai-sungai, semuanya itu darah. Sehingga akhirnya makhluk-makhluk hidup seperti ikan itu tidak bisa hidup. Dan kebayang saat itu banyak sekali ikan-ikan yang mati. Sehingga seluruh tanah Mesir itu berbau sangat tidak enak, ya, karena penuh dengan ikan-ikan yang mati. Nah, saat itu Firaun sudah melihat, ya, tetapi ahli-ahli jampinya itu, ahli-ahli sihirnya juga dapat melakukannya. Lalu dia bilang, aku tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar, ya. Kemudian datanglah tulah kedua, tulah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai kesembilan. Di situ tetap Firaun mengeraskan hatinya. Ya, dia tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, ya. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada Musa dan Harun di dalam Keluaran 11 ayat 10 bahwa Tuhan akan memberikan tulah yang berikutnya, ya, yaitu tulah yang ke-10, di mana ia akan membiarkan maut mengambil setiap anak sulung dari mulai dari anak Firaun di tempat tahtanya sampai kepada anak-anak sulung tawanan, juga semua setiap anak sulung hewan itu akan mati pada saat malam hari itu. Tetapi pada saat itu Tuhan memberitahukan kepada Nabi Musa
satu cara, satu rahasia ya yang dapat menyelamatkan bangsa Israel saat itu, yaitu kalian bisa baca di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 51, kalian bisa baca di rumah ya. Di situ dijelaskan bagaimana Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk menyembeli anak domba. Anak dombanya itu harus jantan dan anak domba itu tidak bercela ya. Lalu setiap orang Israel harus memasaknya, membakar, tidak boleh dimakan dengan mentah ataupun direbus ya. Dan itu merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Setelah itu darah dari anak domba jantan itu harus dioleskan ke tiang pintu ya, ambang pintu ya, ke yang atas, yang kiri, yang kanan, semuanya harus dioleskan oleh darah itu. Kenapa harus dioleskan darah? Karena pada saat malam roh Tuhan akan berjalan ya, dan di situ yang tidak ada tanda darah di pintu rumahnya, dia akan mengalami kedukaan, yaitu akan ada kematian anak-anak sulung. Nah, adik-adik tahu nggak anak sulung itu anak yang keberapa? Anak sulung itu adalah anak pertama. Seperti kasihlah anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, itu anak sulung. Jadi biasanya kalau di kerajaan, apalagi Firaun sangat membanggakan anak sulungnya dia. Tetapi saat itu, saat tulah ke-10 itu ada, di situ penuh dengan isak tangis dan kedukaan. Jadi seluruh tanah Mesir saat malam itu penuh dengan kedukaan. Dan saat itu pula kita bisa baca di dalam Keluaran 12 ayat 31, Firaun memanggil Nabi Musa dan Harun. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Dan saat itu seperti janji Tuhan kepada Nabi Musa dan juga kepada bangsa Israel, bahwa malam itu juga Tuhan akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ya. Dan sebelumnya juga Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan emas dan perak, meminta kepada orang Mesir. Dan saat itu Tuhan memberikan kemurahan hati bagi bangsa Mesir untuk dapat memberikan emas, pakaian, perhiasan mereka kepada bangsa Israel ya. Itu di saat mereka keluar dari tanah Mesir, semua hasil yang diminta oleh bangsa Israel ke orang-orang di tanah Mesir itu semuanya dibawa. Sampai ke ternak-ternak mereka semua bawa ke luar dari Mesir. Dan saat itu pula Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang juga dengar-dengaran kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dia akan mendapatkan berkat. Dan pada saat itu semua bangsa Israel, anak sulungnya tidak ada yang mati ya, karena Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ya. Pada saat minggu ini, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa dengar-dengaran itu akan dapat membawa kita kepada keselamatan ya. Dan darah Yesus itu yang sudah tercurah di kayu salib itu yang dapat menyelamatkan saya. Kasihlah juga semua adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan kasihlah sampaikan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk dapat membuat kita dan adik-adik di rumah tetap tinggal di rumah, tetap mengikuti semua aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka adik-adik juga akan mendapatkan keselamatan ya, yaitu kesehatan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengertian bagi setiap anak-anak yang sudah mendengarkannya Tuhan. Biar Tuhan tolong juga melalui orang tua mereka, berikan orang tua juga dapat menjelaskan kepada anak-anak bahwa hanya kepada Tuhan Yesus saja mereka hidup dan harus percaya, karena hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong mereka, dan darah Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan pengampunan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya,
ketemu lagi nih. Nah, kalau ketemu kakak Jason, pasti udah tahu dong disuruh apa. Nah, untuk kali ini, kasihlah nitip pesan nih ke kakak Jason. Suruh melakukan TTS. Nah, jawaban-jawaban TTS teman-teman silakan tulis aja di kertas ya. Nanti difoto, lalu kirim ke Kasila. Oke? Semangat ngerjainnya ya, biar nggak bosen-bosen. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.